Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan judul dan tema yang baru, yaitu diciptakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, dan kemudian kita akan membaca Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan 7. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita melihat Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu judul sebuah lagu yang tentu kita semua sudah hafal, ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Ya, dari lagu itu kita diajak untuk memberikan hidup kita sepenuhnya. Kita diajak sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk memberikan hidup kita sepenuhnya untuk mengabdi padanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 tadi yang sudah kita boleh baca, saudara-saudaraku, bagaimana Allah yang hidup, Allah yang maha besar, dengan kebaikan dan anugerahnya, Dia menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Saudara-saudaraku, kalau kita boleh melihat kebenaran ini, kita mau merenungkan dengan baik, saudara-saudaraku, apa maksud kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terlebih nanti setelah khotbah ini kami sampaikan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, bertambah tuanya usia bumi ini, kebanyakan kita melupakan tujuan Tuhan menciptakan kita. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, sebagian besar manusia yang ada di muka bumi tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saya benar-benar mengajak kita semua untuk tetap mempercayai bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada, bahwa jutaan tahun yang lalu dengan kasih-Nya, dengan anugerahnya, dengan kuat kuasanya, Dia menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ayat firman Tuhan ini ingin mengingatkan dan mencerahkan manusia jasmani dan rohani kita. Ingin mencerahkan seluruh aspek hidup kita. Untuk apa tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Saudara, jujur, telah terlalu banyak waktu yang kita buang percuma dan sia-sia hanya untuk melayani diri kita sendiri. Mari kita mau merenungkan ini, saudara-saudara. Kita mau duduk diam sejenak saat-saat teduh. Apakah sepanjang hidup kita ini
kita sebenarnya melayani Tuhan atau melayani diri kita sendiri. Temukan itu, saudara-saudaraku. Karena kalau kita melihat firman Tuhan ini dalam buku pertama dalam Alkitab, kitab Kejadian ini, saudara-saudara, kita ingin diajak, kita ingin melihat kembali apa maksud Tuhan menciptakan kita. Itu sebabnya hari ini saya kasih judul tema khotbah, diciptakan untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus Yesus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, kita mau belajar, ya, kita mau belajar 3 hal. Dan hari ini setiap hal kita akan jadi satu perenungan bagi kita semua, saudara-saudara. Untuk apa tujuan Allah menciptakan kita? Dan sebagai pengikut Kristus Yesus, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, kita melihat dulu Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Saudara, kalau ayat pertama dan ayat kedua, ini ayat terjadi waktu di Taman Eden, waktu dibentuk manusia yang pertama. Tapi ayat yang ketiga terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, saudara, yang pertama kita diingatkan Tuhan melalui khotbah pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Yang pertama, jangan merusak dan menghancurkan potret diri Allah dalam hidup kita. Yang pertama, jangan merusak dan menghancurkan potret diri Allah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, saya katakan ini, mengapa? Karena kalau kita membandingkan ayat yang kelima ini, saudara, pasal yang kelima, ayat yang ketiga tadi, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi, menurut rupa dan gambar Adam. Ingat, Adam sudah jatuh dalam dosa. Tetapi, waktu Allah menciptakan manusia, perhatikan kembali pada Kejadian pasal pertama, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa, saudaraku? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ada perbandingan di sini. Kalau manusia pertama, Allah menciptakan Adam, belum jatuh dalam dosa karena memang belum diciptakan. Menurut gambar Allah, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, poin yang pertama ini penting. Jangan merusak dan menghancurkan potret diri Allah dalam hidup kita. Kita bertanya, ada diri Allah ternyata dalam hidup kita. Iya, ada diri Allah dalam hidup kita. Tetapi ironisnya, potret diri Allah ini hancur waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, terpujilah Allah yang besar. Dia mengutus mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran manusia. Sehingga saya tambahkan catatan untuk poin yang pertama nih. Jangan rusak hidup kita dengan dosa dan kejahatan. Jadilah manusia baru di dalam Tuhan. 3 minggu terakhir kami saya khotbah tentang selubung yang disingkapkan. Kita menjadi manusia yang baru. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus dan maha suci, saudara-saudaraku. Potret diri Allah rusak, hancur
Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita membaca pasal yang kelima tadi dalam ayat yang ketiga, waktu Adam memperoleh anak, Adam memperanakan Set itu menurut rupa dan gambar Adam. Jadi saudara lihat, ada dosa keturunan di sini. Jadi yang pertama saudara-saudaraku, jangan merusak dan menghancurkan potret diri Allah dalam hidup kita. Kita ditebus oleh darah Yesus. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Artinya, potret diri Allah kembali ditampilkan dalam hidup kita. Sekarang, tergantung dengan kita. Kalau kita mau hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Allah pasti melindungi dan membela kita. Tetapi kalau kita memilih hidup dalam kejahatan, maka potret diri Allah akan hancur dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ingat, kita akan menghadap tahta pengadilan. Matius katakan dalam Injil Matius 7, ada ayat yang berkata bahwa aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara-saudaraku, Allah pasti mengenal kita kalau kita hidup seterus gambar seperti Dia. Nanti di poin yang kedua. Sehingga poin yang pertama ini penting sekali untuk kita renungkan, saudara-saudara. Jangan rusak hidup kita, jangan hancurkan hidup kita dengan kejahatan, dengan segala hal yang tidak Allah sukai dalam hidup kita. Mari kita mau kembali kepada Dia, Allah yang hidup dan Allah yang benar dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita membuka 2 Korintus 6. Di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 18. 2 Korintus 6 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan berkata, apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang kedua, saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk merenungkan ini, yaitu Allah ingin bersekutu dengan manusia sebagai ciptaannya. Amin, saudara-saudaraku. Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita manusia. Allah ingin dekat dengan kita. Allah bangga melihat kita sebagai ciptaannya. Saudara, sehingga kita memanggilnya Bapa. Saudara-saudaraku, bukankah penyebutan ini penyebutan yang sungguh menggambarkan keakraban yang luar biasa? Yang tadi di awal saya katakan, yang pertama tadi, bagaimana Allah bisa mengenal kita, saudara-saudaraku? Kita memanggilnya Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Karena Dia melihat dalam diri kita ada gambar dan dirinya. Seperti cermin, saudara-saudaraku. Waktu kita bercermin, berkaca di depan cermin, kita melihat diri kita. Seperti itulah Allah melihat kita. Kalau Dia melihat sesuatu yang lain, maka berarti kita bukanlah ciptaannya. Maksud saya, kita tidak menurut gambar dan rupa Allah. Nah, yang kedua ini, saudara-saudaraku, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Jadi Allah ingin bersekutu dengan kita manusia sebagai ciptaannya. Saudara-saudaraku, saya selalu katakan, mari hubungan Allah dan manusia yang sudah terputus waktu di Taman Eden, manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disambung kembali, tersambung kembali oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita memiliki koneksi langsung dengan Tuhan.
Sang Pencipta jagat raya alam semesta ini. Saudara-saudaraku, Allah ingin dekat dengan kita. Pertanyaannya, maukah kita dekat dengan Allah? Maukah kita mau dekat kepada Allah? Kita memanggilnya Bapa. Saudara, Yesus mengajar kepada para muridnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Artinya, saudara-saudaraku, kita memanggilnya Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Saudara, Kejadian pasal 1 ini mengajak kita untuk merenungkan baik-baik, menyegarkan jiwa raga kita, manusia rohani kita, bahwa Allah ingin bersekutu dengan kita. Saudara, jangan lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Inilah hidup yang kita mau jalani hari-hari ini, saudara-saudara. Kita tahu bersama situasi, keadaan, kondisi dunia ini semakin hari semakin hancur, saudara-saudara. Kita harus tetap terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, karena Allah ingin kita bersekutu dengannya sebagai ciptaan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku, kita membaca Matius pasal 22. Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22, mulai ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan tulus. Amin. Hanya dengan mengabdi dan melayani Tuhan dengan tulus, bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara, khotbah ini sederhana, tetapi saya mengajak kita semua para pendengar kebenaran firman Tuhan melalui YouTube channel Maranatha Official ini. Kita mau mengabdi dan melayani Tuhan dengan tulus. Mengapa, saudara-saudara? Karena hanya dengan ketulusanlah kita boleh merasakan perasaan Bapa yang kita layani, Tuhan yang hidup. Diciptakan untuk melayani Tuhan dengan tulus dan murni, kita boleh merasakan perasaan dan hati Bapa. Aduh, saudara-saudaraku, inilah yang harus terus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Selama ini hanya suara-suara dunia, suara-suara dari sekitar kita yang menggema, yang bersuara dalam hati, otak, dan pikiran kita. Mari, saudara-saudaraku, ada suara Tuhan yang memanggil hidup kita, yang mengajak kita untuk mengingatkan kita untuk jangan merusak dan menghancurkan potret dirinya dalam hidup kita, yang ingin kita bersekutu dengannya, dan ingin kita mengabdi dan melayani Tuhan dengan tulus. Karena itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara tadi sudah baca bukan? Dalam Matius 22. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hidup kita adalah ibadah kita. Saudara, kita mengasihi Tuhan dengan kita hidup seturut sekehendak seperti Dia. Hidup kita adalah ibadah kita. Pekerjaan kita adalah ibadah kita. Sertai Tuhan selalu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ingat, hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Khotbah ini bagian yang pertama. Nanti saya akan sambung kembali untuk bagian yang kedua, diciptakan untuk melayani Tuhan. Jadi,
Dari khotbah yang pertama ini, saudaraku, 3 poin saya bagikan. Yang pertama, jangan merusak dan menghancurkan potret diri Allah dalam hidup kita. Yang kedua, Allah ingin bersekutu dengan manusia sebagai ciptaannya. Yang ketiga, hanya dengan mengabdi dan melayani Tuhan dengan tulus, bukti kita mengasihi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat mengajak hidup kita untuk menyadari bahwa hidup kita yang sebentar ini kita pakai untuk mengabdi dan melayani Tuhan Allah yang hidup. Kita melayani Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni